Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hari ini kelasnya saya gabung ya, karena tadi saya ada praktikum pagi yang tidak bisa saya tinggal ya, karena baru pertama kali masuk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk materi hari ini terkait pengantar teknik industri. Jadi outline untuk materi hari ini yaitu tentang perancangan dan pengukuran kinerja atau kerja yang terkait dengan teknik tata cara ataupun perancangan kerja. Jadi referensi buku yang biasa digunakan yaitu dari pengantar teknik dan manajemen industri punya Pak Sritomo. Oke, apa sih yang dimaksud dengan work design atau metode pengukuran kerja itu? Jadi kalau work design sendiri ada dua, di mana ada tentang bagaimana sih mempelajari studi metode tentang studi kerjanya dan bagaimana tentang pengukuran kinerjanya sendiri. Nah, kalau misalnya tentang metode studi kerjanya, di sini kita berusaha untuk mengimprove ataupun mengubah metode produksi yang telah kita gunakan saat ini. Kalau pengukuran kerja, dia mengukur bagaimana sih kinerja dari karyawannya, apakah sudah memenuhi target atau tidak. Nah, kalau metode study biasanya terkait dengan material, tenaga kerja, mesin, metode, kemudian peralatan dan lingkungan. Nah, kalau misalnya pengukuran kerja, dia di sini terkait dengan bagaimana merencanakan dan mengkontrol dari sumber dayanya tersebut. Apakah beban kerjanya berat dan lain-lain, itu bisa dihitung di sini juga. Nah, semua ini tujuannya untuk mendapatkan produktivitas yang lebih baik atau supaya produktivitasnya meningkat. Kemudian perancangan kerja, di sini tujuannya memperbaiki metode kerja di setiap bagian untuk meningkatkan fleksibilitas sistem kerja serta kepuasan pelanggan, juga untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Di sini studi kerja terkait dengan bagaimana proses, prosedur, tata cara, pelaksanaan, serta cara kita menyelesaikan pekerjaan terkait dengan perbaikan ataupun penghematan dalam penggunaan material, mesin, ataupun tenaga kerja. Nah, perancangan kerja di sini juga terkait tentang bagaimana perbaikan tata ruang kerja, baik suasana lingkungan kerja suasana kerja maupun lingkungan kerjanya supaya aman dan nyaman. Kemudian memperdayagunakan usaha manusia terkait gerakan-gerakan ataupun motion untuk menyederhanakan kerja. Tujuannya kenapa kita harus menyederhanakan kerja? Yaitu kita ingin mencari bagaimana sih sebenarnya cara yang paling baik terkait efektivitas, efisiensi untuk menghindari pemborosan itu tadi. Nah, bagaimana cara melakukan penyederhanaan kerja? Biasanya kurang lebih ada 5 langkah ya yang bisa dilakukan untuk melakukan penyederhanaan kerja. Yang pertama, kita harus memilih kegiatan kerja. Nah, langkah ini merupakan langkah awal biasanya sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut. Di sini gunanya untuk mengefisiensi ataupun menyelesaikan hambatan ya yang selama ini mengganggu proses produksi. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan mencatat data atau fakta. Nah, informasi ini juga berkaitan dengan urutan kerja, gerakan-gerakan kerja, layoutnya, dan bagaimana metode yang sudah dilaksanakan saat ini. Kemudian tahap selanjutnya kita melakukan analisa terhadap langkah-langkah tersebut, apakah langkah-langkah itu sudah dinilai efisien ataupun tidak, dan dicari apa yang menyebabkan hal tersebut misalnya tidak efisien dan alternatif apa yang bisa memperbaiki keadaan tersebut. Setelah itu kita bisa melakukan usulan ataupun pengujian alternatif terkait metode kerja, sehingga nanti usulan ini jika dianggap lebih efektif bisa dilakukan ataupun diterapkan atau diuji coba terlebih dahulu, mungkin sekitar 3 bulan atau 6 bulan. Nah, setelah itu setelah diaplikasikan atau diuji coba, kemudian dilakukan evaluasi terkait metode kerja tersebut. Apakah memang benar-benar bisa menggantikan metode kerja yang sudah ada
ya, dan bagaimana yang bisa dirasakan, apakah memang membutuhkan perbaikan atau tidak lingkungan kerjanya. Nah, ini kaitannya antara mesin dan manusia. Bagaimana keterkaitan antara kognitif manusia dengan processing dari mesin. Jadi, kalau mesin biasanya adalah inputannya ataupun pengetahuannya bisa dilakukan dari manusia. Jadi, manusia sebagai kognitif dan edukator ataupun sensornya bisa dimasukkan ke mesin, sehingga nanti mesin yang melakukan proses dan dilakukan display data, sehingga nanti ada interaksi lagi. Jadi interaksinya balik lagi ya. Dari tadi kita menginput data, apa yang dibutuhkan, kemudian ini dia memproses, hasilnya bisa ditampilkan misalnya di layar, ataupun dari hasil produksi, ataupun hasil perhitungan mesin. Nah, nanti hasil ini yang diinteraksikan ke manusia kembali, sehingga manusia bisa melihat ataupun mengambil misalnya analisis ataupun pembahasan terkait metode ataupun hasil yang diperlukan. Nah, posisinya sistem kerja ini di mana sih? Ada dua ya, bisa masuk ke dalam bagian sistem produksi, bisa masuk di bagian sistem produksi terkait peta-peta operasi ya, untuk mengeliminasi kegerakan ataupun kegiatan yang ataupun aktivitas yang dirasa tidak perlu. Bisa juga masuk ke bagian yang stasiun kerjanya, di mana nanti kita di sini men-setup ya mesin-mesin apa saja yang dibutuhkan untuk pekerja, kemudian bagaimana melaksanakan operasi permesinannya ya, bisa menggunakan peta kerja manusia mesin ataupun multi activity chart, ataupun bisa mengukur sampling kerja untuk ini ya, mengurangi waktu nganggur sehingga produktivitasnya bisa terus berjalan seperti itu. Kemudian nah, peta kerja sendiri ya, apa sih yang dimaksud dengan peta kerja? Jadi peta kerja ini adalah urutan kegiatan yang terjadi dalam proses operasi. Jadi dalam suatu proses produksi itu adalah mulai dari awal bahan baku masuk dan lain-lain itu akan digambarkan melalui peta kerja. Ya, penggambaran ini menggunakan beberapa simbol. Jadi simbol ini sudah distandarkan. Simbolnya, sebelum kita masuk ke simbol, kita jelaskan dulu tentang jenis peta kerja. Jadi kalau dalam peta kerja ada dua ya, ada yang namanya peta kerja keseluruhan, ada yang namanya peta kerja setempat. Kalau peta kerja keseluruhan ini memberikan informasi ataupun data terkait keseluruhan proses kerja secara lengkap. Nah, dari langkah-langkah ini nanti kita bisa analisa kondisi kerja yang tidak produktif yang bagian mana. Kalau peta kerja setempat ini untuk memperbaiki ataupun menganalisa proses kerja dalam suatu stasiun kerja saja. Jadi lingkupnya jauh lebih sedikit ya. Kemudian ini akan menggambarkan bagaimana hubungan antara manusia atau operator ya dengan mesin ataupun sistem manusia mesinnya sendiri. Nah, kalau dalam peta kerja keseluruhan ada 3 jenis. Yang pertama peta proses operasi, kemudian yang kedua peta aliran proses, kemudian yang ketiga diagram aliran. Nah, penggambaran ini merupakan langkah sistematis untuk melihat bagaimana perubahan dari bahan baku yang tadinya kosong ya ataupun bahan baku mentah kemudian diberikan value edit atau bertransformasi dengan nilai tambah menjadi produk akhir. Proses peta kerja ini digambarkan melalui simbol-simbol ASME, di mana simbol ini ada 6 simbol. Kalau bulat itu adalah kegiatan operasi kerja selama seperti membubut ya. Kemudian kalau tanda panah itu adalah kegiatan transportasi ataupun pemindahan material. Kalau yang kotak itu ada inspeksi ataupun pemeriksaan terkait kualitas dan kuantitasnya ya. Kemudian kalau yang D ini itu biasanya simbol untuk delay atau menunggu ataupun material yang sementara menunggu untuk proses selanjutnya. Segitiga terbalik contohnya adalah kegiatan penyimpanan atau storage ya, baik barang setengah jadi ataupun barang jadi. Kemudian kalau kotak kemudian di dalamnya ada bulat, itu ada yang namanya aktivitas ganda.
Kenapa kok ada aktivitas ganda? Bisa jadi dalam satu proses produksi itu dilakukan misalnya proses pemasangan tutup botol misalnya, dilakukan misalnya secara manual, itu bisa juga sekaligus inspeksi apakah botolnya erat atau tidak. Nah, itu bisa contoh aktivitas ganda. Sekarang kita membahas tentang peta proses operasi dulu nih. Untuk penggambaran simbol-simbol ASME yang tadi ya, jadi nanti dia menekankan pada aktivitas produksi, ya, menggambarkan urutan dari stasiun kerja, ya, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan layout. Nah, ini contoh penggambaran peta proses operasi. Jadi ada W, W itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi, kemudian ada simbol ON. ON itu artinya adalah operasi keberapa. Ya, jadi kalau dia bentuknya bulat harus dikasih ON. Kalau N berarti operasi pertama misalnya seperti itu. Sama kayak yang di atas, IN juga sama, tapi dia inspeksi ya. IN berarti kalau misalnya I2 misalnya seperti itu berarti adalah inspeksi yang kedua. Kemudian M ini adalah nama mesin ataupun fasilitas ataupun objek yang ditambahkan dalam proses aliran material kita ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa sih? Ini saya kasih contoh sederhana ya dalam pembuatan donat. Jadi kalau dari langkah-langkahnya biasanya siapkan dulu timbangan tepung terigu, kemudian tambahkan gula mentega ataupun campur. Kemudian potong kecil bulat kecil ya, diamkan sejenak, kemudian goreng adonan, kemudian tiriskan donat yang sudah matang, kemudian sajikan. Nah, contoh proses operasinya kalian bisa lihat di sini ya. Jadi dibagi menjadi 4, yaitu telur, mentega, gula, dan terigu. Di sini dilakukan aktivitas ganda. Kenapa kok dilakukan aktivitas ganda? Karena proses menimbang kita juga akan melakukan inspeksi. Apakah timbangannya sudah sesuai dengan takaran yang kita inginkan ya. Kemudian ada penambahan bahan ya. Sebelum di mixing ada kuning telur, air, kemudian ada kuning telur, air, kemudian pernimpan ya, kemudian vanili, kemudian dilakukan mixing proses ya, kemudian perataan dengan gilingan tangan, kemudian pemotongan dengan pisau, pembentukan manual juga aktivitas ganda ya, apakah bentuknya sesuai atau tidak, pengembangan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan kalau mau membuat PPO ya. Jadi kalau misalnya dia disimpan tapi dia mengalami proses, itu masuk dalam proses bukan penyimpanan. Penyimpanan ketika barang atau bahan tersebut tidak terjadi perubahan dalam barang atau bahan tersebut. Jadi misalnya dia sudah selesai digoreng misalnya nanti itu adalah sudah istilahnya sudah jadi bahan jadi gitu. Barang akhir baru bisa di storage. Nah, ini proses penggorengan. Sini juga ada proses inspeksi ya, karena kita melihat apakah sudah cocok warnanya, sudah kecoklatan atau belum. Kemudian ini tiriskan proses. Nah, selain itu ada yang namanya juga peta aliran proses. Nah, kalau peta aliran proses ini sebenarnya hampir sama dengan penggambaran peta proses operasi ya. Juga menggunakan simbol ASME. Di sini paling bagusnya karena kita bisa menganalisis ya, misalnya pindahan material ataupun produk-produk delay itu bisa dilihat di sini. Kemudian kita bisa melakukan eliminasi terkait operasi yang dirasa tidak produktif ataupun tidak perlu. Nah, contohnya peta proses operasi seperti ini. Jadi berdasarkan kegiatannya ya, simbolnya tetap, kemudian kegiatannya apa saja. Ini misalnya pembuatan keripik kentang ya. Jadi kentang di bawah penyimpanan, dikupas dan lain-lain. Nah, nanti kita sesuaikan di sini. Di sini juga nanti kita bisa lihat jaraknya berapa, kemudian jumlahnya berapa, dan waktunya berapa. Sehingga nanti kita bisa estimasikan sebenarnya, misalnya antara barang penyimpanan ya,
kemudian dibawa ke tempat kupas, mungkin jaraknya jauh. Nah, nanti kita bisa identifikasi di situ. Kemudian ada yang namanya diagram alir. Ini kayaknya teman-teman sudah sering lihat ya, namanya diagram alir atau biasa disebut flowchart. Jadi ini akan menggambarkan flow ataupun aliran dalam bentuk visual, bisa visual dalam bentuk bagan ataupun gambar ya. Tools analisisnya ini untuk mengevaluasi layout yang dengan menerapkan aktivitas material handling ya. Oke. Contohnya seperti ini. Kalau ini adalah contoh dari research ya, dari laboratorium, kemudian masuk ke sekretaris, kemudian masuk ke superintendent, kemudian masuk ke bagian purchasing, baru diproses seperti itu. Ini salah satu contoh untuk diagram alir. Nah, ini juga salah satu bentuk diagram alir, tapi dia dari atas ke bawah ya, jadi bentuknya bagan. Atau biasa teman-teman lihat namanya flowchart. Jadi ini mulai dari bahan pertama, ini dia melakukan penerimaan bahan baku ya, kemudian masuk ke dispensing, kemudian di-clearkan dulu ya, kemudian di-crushing, di-mixing, kemudian ada quality check, di-approve apakah botolnya kosong atau enggak, ya, prosesnya kurang lebih seperti itu ya. Pembacaannya sehingga sampai nanti ini pembuatan sirup ya, ini pengisian sirupnya, kemudian di quality check, kemudian dicap, kemudian di packing, sebelum dikirim dilakukan pengecekan kembali, bacanya seperti itu. Tapi ada juga yang diagram alir seperti ini. Jadi ini pembuatan keju ya, mulai dari susu murni ya, kemudian dilakukan beberapa proses melalui standarisasi, difiltrasi dan standardization dulu, kemudian dilakukan fermentasi ya, kemudian dilakukan pengeringan, kemudian dilakukan dikasih garam dan lain-lain, di coating, kemudian dilakukan pencetakan sampai akhirnya jadi keju. Nah, ini juga salah satu contoh diagram alir dari Tang Fang. Jadi ini mengalir semua, istilahnya alurnya digambarkan dengan visual gambar. Nah, ini lebih yang kompleks lagi. Kalau yang tadi kan dia cuma satu aliran. Nah, bisa jadi juga lebih dari satu aliran. Jadi mulai dari raw material yang berbeda, kemudian masuk di pabrik yang berbeda ya, proses yang berbeda, ada yang di assembly, kemudian ada yang dipotong ya, kemudian nanti disatukan misalnya di tire building, di perakitan di sini ya, di perakitan. Jadi perakitan ini adalah pembuatan ban ya, jadi disatukan di perakitan. Jadi meskipun raw materialnya berbeda, ada yang misalnya dari karet, ada yang dari tekstil ya, tapi setelah mengalami semua proses, alirnya nanti disatukan di bagian assembly sehingga menghasilkan finish produknya adalah produk ban. Nah, bagaimana kalau peta kerja setempat? Jadi kalau peta kerja setempat juga ada 3, ada yang namanya peta manusia mesin, ada juga peta kelompok kerja, sama peta tangan kiri dan tangan kanan. Nah ini untuk memperbaiki proses kerja pada satu atau sebuah stasiun kerja saja, lingkupnya lebih singkat dari ataupun lebih sempit daripada peta kerja keseluruhan. Ini menggambarkan nanti hubungan waktu kerja dalam sistem operator atau mesin. Ini juga biasa disebut micromotion ya. Nah, untuk peta kerja manusia mesin ini nanti akan melihat bagaimana interaksi antara operator dengan mesinnya. Apakah operatornya bekerja ataupun mesinnya nganggur, ataupun malah kebalikan, operator nganggur, mesin bekerja, dan ataupun sama-sama. Coba tadi kasih ada gue itu ay. Oke, kemudian ada yang namanya idle atau delay ya. Itu disebut adalah kondisi yang tidak produktif ataupun tidak menguntungkan, dan sebaiknya ini yang kita
eliminasi ataupun hilangkan. Peta kerja ini akan menggambarkan bagaimana sih koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur ya, sehingga jangan sampai pekerjaannya kita terlalu banyak menganggur ataupun malah justru terlalu banyak kerja, waktu istirahatnya kurang seperti itu. Nah, dalam permasalahan ini ada beberapa yang membedakan antara manusia dengan mesin ya, terkait kecepatan. Jelas kalau manusia agak lambat, mesin lebih cepat ya. Tenaga juga terbatas manusia, mesin bisa diatur dan bisa konsisten. Kemudian keseragaman, kalau manusia tidak dapat diandalkan ya, perlu ada monitoring. Kalau mesin sudah pasti seragam dan bisa untuk pekerjaan massal. Kalau dari segi ingatan, manusia bisa mengingat segala macam dengan pendekatan dari berbagai macam sudut ya, sehingga bisa melakukan pengambilan keputusan ataupun dasar-dasar strategi. Kalau mesin baik untuk menyimpan ataupun memproduksi yang tertentu saja untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Dari segi berpikirnya ya, kalau manusia dia induktif ya, kalau mesin deduktif, kemudian kalkulasinya agak lambat kalau manusia. Kalau mesin cepat, kalau reaksi terhadap sesuatu, kemampuannya bertahap ya kalau manusia. Tapi kalau mesin bisa terjadi kerusakan tiba-tiba juga. Dari segi kepintaran jelas dapat menyesuaikan hal yang tak terduga ya. Kalau manusia bisa fleksibel, tapi kalau mesin tidak bisa memutuskan jika dia tidak sesuai program yang sudah disetting. Nah, ini salah satu contoh hubungan antara manusia dengan mesin. Jadi ini adalah sistem manusia mesin dalam segi hubungan yang manual ya, di mana nanti manusia sebagai sumber ya, input ya, dia akan melakukan transformasi dari processing, kemudian action, kemudian masuk ke output. Jadi kalau secara manual, tenaga ataupun prosesnya masih dilakukan oleh manusia ya, kekuatan dan yang lain. Nah, kira-kira kalau proses manusia mesin secara manual, ada yang bisa kasih contoh? Silakan, raise hand. Oke, silakan Lisa. Contohnya las, Bu. Las. Las ya? Iya, Bu. Oke, kalau las powernya pakai apa? Listrik? Atau las yang manual, las yang seperti apa ini? Powernya dari mana? Nggak pernah pakai las. Oke, ada yang lain yang bisa menggunakan? Rizal, ada Rizal? Oh sorry, enggak ada Rizal. Sulfandi ada enggak? Sulfandi bisa ngasih contoh hubungan manusia mesin yang manual? Sulfandi ada enggak? Ya, Bu. Sulfandi? Kenapa? Contoh. Iya, contoh, bisa kasih contoh deh. Hubungan antara manusia mesin secara manual itu seperti apa sih? Bagaimana Sofani? Oke, Muhammad Hilman, silakan. Kalau mau membantu menjawab. Saya, Bu. Iya. Manusia dan gergaji. Manusia dan gergaji. Oke, terima kasih Hilman ya. Sama-sama, Bu. Oke, sudah benar ya. Jadi contohnya adalah manusia dan gergaji. Kalau las tadi tergantung ya, lasnya pakai tenaga apa. Tapi kalau las biasanya bukan manual. Karena kalau manual itu tenaga yang digunakan ataupun power dari manusia.
Jadi mesin ataupun alat itu sebagai pembantu saja. Contohnya gunting, gunting kuku, pemotong kertas, gergaji tadi ya, sudah benar. Oke, terima kasih. Kemudian ada yang namanya juga sistem manusia mesin semi otomatis. Di mana kalau sistem ini ya dari inputnya ya manusia memberikan display ataupun istilahnya bisa ada yang bisa dilihat salah satu indikator, kemudian nanti prosesnya bukan pakai tenaga manusia lagi. Manusia di sini adalah sebagai sistem kontrol saja, melihat apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau contoh hubungan manusia mesin semi otomatis, ada yang bisa memberikan contohnya? Silakan, raise hand. Oke, silakan Yasir. Oke. Manusia dan mesin air, Bu. Manusia dan mesin air. Manusia dan mobil, Bu. Mobil, oke. Silakan Nur Pratiwi. Manusia dengan pendingin AC, Ibu, atau remote AC. Remote AC. Iya. Oke. Oke, Siti Nur Aisyah, silakan. Manusia dengan rice cooker, Ibu. Manusia dengan rice cooker. Oke. Oke, jadi terima kasih ya. Jadi dari ketiganya juga sudah sangat jelas ya. Kalau yang semi otomatis mungkin sering kita jumpai ya. Jadi ada beberapa indikator yang kita bisa lihat, kita bisa kontrol ya, tapi tenaganya sudah bukan dari manusia. Nah, ada lagi yang namanya otomatis. Jadi manusia cuman sebagai monitor saja melalui display dan kontrolnya. Jadi dia cuma melihat, men-setting satu kali sudah selesai, sudah tidak usah melakukan ataupun kalau misalnya mobil tadi kan, kalau gasnya mungkin kita bisa lihat apakah dia sudah kecepatannya berapa, bisa ke kontrol dari situ. Kalau dari sini kita cuma menginput data saja, sudah selesai, nanti akan otomatis dia bekerja sebagaimana mestinya. Ada yang bisa ngasih contoh kalau yang otomatis? Iya, silakan Indri. Mesin cuci, Bu, sama pemanggang roti. Mesin cuci sama pemanggang roti. Oke ya. Restika, silakan. Bagaimana Restika? Sama tadi yang disebut, Bu, mesin cuci. Oke. Nur Yuda? Bu, rice cooker. Rice cooker sama ya. Oke, terima kasih. Jadi kurang lebihnya adalah ya mungkin teman-teman masih belum pernah lihat ya mesin-mesin yang besar yang biasanya digunakan sama industri ya. Jadi kurang lebih sudah tepat contoh dari teman-teman tadi, cuman kalau dalam kondisi besar ya, itu bisa teman-teman lihat di mesin CNC yang otomatis ya. Jadi kita cuma setting alat, nanti dia akan nge-cut sendiri, atau mesin bubut yang sudah otomatis. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ketika ya mudah-mudahan pandeminya segera berlalu sehingga ada kesempatan untuk kunjungan industri, sehingga teman-teman bisa lihat apa sih sebenarnya alat-alat yang dipakai di sana. Oke. Nah, contohnya untuk hubungan manusia mesin itu bagaimana sih? Jadi untuk hubungan manusia mesin nanti bisa dilihat ya. Ini contohnya adalah customer dengan kemudian pelayan, kemudian ini adalah mesinnya. Jadi yang pertama customer memesan dulu, kemudian pelayan ini melihat ataupun mencatat keinginan customer, tapi mesin kopinya masih belum jalan ya. Kemudian nanti customer yang menunggu, pelayannya
baru memasukkan kopi ke dalam mesin ya. Customer-nya menunggu lagi. Kemudian di sini pelayannya juga menunggu sementara mesin lagi menggiling kopi. Kemudian customer-nya masih menunggu. Kemudian di sini sementara melakukan penggilingan ya, kemudian diproses kopinya. Nah, ini mesinnya nganggur lagi. Kemudian menerima kopi, kemudian ini memberikan kopi ke pelanggan, kemudian melakukan pembayaran dan lain-lain, mesinnya nganggur. Nah, dari sini kita bisa lihat ya berapa persentase dilakukan ataupun digunakan mesinnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau customer waktu tunggunya dia 48 detik, kalau pelayannya 21 detik, kalau mesinnya adalah 49 detik. Dari working time-nya mesinnya cuma bekerja 21 detik, kemudian customer-nya 22 detik, kemudian pelayannya 49 detik. Dari total waktu cycle-nya adalah 70. Nah, di sini kita bisa lihat utilization-nya ataupun istilahnya ke pemanfaatan waktunya. Kalaupun dari mesin kita memanfaatkan mesinnya sebesar 30% ya. Kalau pelayan 70% dan customer waktu bekerjanya dia 31%. Sehingga ini juga bisa jadi bahan pertimbangan. Apakah 30% itu dirasa cukup, misalnya kita cuma membutuhkan satu mesin ataupun dibutuhkan mesin yang lain. Itu juga bisa jadi salah satu bahan pertimbangan. Kemudian ada yang namanya peta kerja, peta kelompok kerja ya. Jadi kalau peta kelompok kerja di sini adalah memetakan antara beberapa mesin yang bisa digunakan oleh seorang operator. Peta kelompok kerja juga ini diperlukan untuk menyelesaikan sebuah rangkaian proses secara efektif dan efisien. Nah, peta ini dibuat untuk menganalisa bagaimana kondisi kerja jika terlalu banyak memperkerjakan manusia atau operator. Kemudian mesin ini akan dioperasikan secara full kapasitas ya, sehingga nanti ongkos kerjanya rendah dan kepuasan ataupun moral dari karyawannya lebih tinggi, jadi tidak terlalu banyak bekerja dia karyawan. Nah, ini contohnya bagaimana proses orang di rumah sakit ya. Jadi ada yang first dokter atau dokter pertama, kemudian ada ordernya, ada second dokter, dokter kedua, ada supervisi dokternya, supervisi perawatnya, ada perawat pertama, ada scrub perawat. Jadi kita lihat nanti di sini dicekkan misalnya dari menit ke berapa siapa yang bekerja ya, apakah perawat pertama, perawat kedua, ataupun dokter pertama, dokter kedua, sehingga di endingnya nanti kita bisa lihat dari ke-5 orang ini siapa yang kerjanya paling berat atau paling banyak. Nah, kalau di sini kan bisa dilihat ya, sebenarnya yang paling banyak bekerja itu adalah dokter yang first dokter ya, dia melakukan diagnosa, kemudian move ke ruang ruang operasi, kemudian di scrub, kemudian nanti melakukan operasi juga dari first dokter. Nah, yang terakhir ini adalah peta tangan kanan, tangan kiri. Jadi bagaimana kita melakukan efisiensi dengan gerakan-gerakan tangan kita ketika melakukan perakitan ya, ataupun gerakan yang berulang-ulang. Jadi di sini biasanya dilakukan penyeimbangan antara tangan kiri dan tangan kanan. Gunanya untuk melakukan efisiensi gerak ya, sehingga nanti bisa fokus untuk aktivitas tangan yang tidak terlalu banyak melakukan, ataupun aktivitas tangan kita tidak banyak melakukan kondisi yang menganggur. Nah, di sini ada elemen-elemen geraknya sendiri, namanya terbling ya. Ada 17 elemen terbling. Jadi dari mencari, memilih, memegang, menjangkau, membawa, melepas, sampai menunda ya. Ini ada simbolnya sendiri. Nah, contohnya kayak gimana sih? Jadi nanti kalau dalam proses pemotongan tahu ya, ini contohnya contoh pertama ini proses pemotongan tahu. Jadi ini contoh workstation-nya atau tempat kerjanya. Ya, jadi ini nanti teman-teman bisa praktekkan ya di mata kuliah TPSK.
Nah, nanti tangan kanannya apakah menjangkau tahu ataupun justru nganggur ya, nanti bisa dilihat di sini. Tangan kiri ngapain, tangan kanan ngapain, kemudian jaraknya berapa, kodenya apa, kemudian total waktunya berapa. Ya, kemudian nanti bisa dilihat juga total jumlahnya seperti apa. Untuk pengukuran ini contoh kedua adalah untuk pengukuran bagian samping tutup. Jadi ada yang menganggur ya, ini menganggur tangan kirinya, tangan kanan menjangkau, memegang. Nah, ini bisa dilihat ya, tangan kirinya terlalu banyak menganggur sehingga ada beberapa hal yang tidak produktif. Nah, ini menjangkau fiber jaraknya 2 meter ya. Ini 2 meter. Ini terlalu jauh ini. Kalau bisa lebih di dekat. Karena juga nanti kalau menjangkau terlalu jauh ya seperti apa. Nanti bisa mengakibatkan kelelahan juga. Nah, selain itu ada yang namanya pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja di sini biasa kita gunakan time study ya. Ada 2 time study dengan work sampling. Nah, tapi kalau misalnya time study, sebenarnya kalau pengukuran kinerja ada banyak. Jadi ini saya jelaskan secara general saja yang biasa digunakan ya. Untuk pengukuran, ini ada time study di mana nanti kita melihat waktu rata-rata yang dibutuhkan seorang operator yang skillnya rata-rata ataupun skillnya terlatih sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam kondisi ataupun tempo kerja yang normal. Tujuannya adalah untuk menetapkan waktu baku atau standard time. Nah, ini contohnya untuk pengukuran kerja ada 2 ya, ada langsung, ada yang tidak langsung. Jadi kalau langsung ada yang namanya stopwatch time study, ada yang namanya work sampling. Kalau tidak langsung bisa pakai data waktu baku ataupun yang namanya MTM atau MOS ataupun predicted motion time system ya. Contohnya seperti itu. Nah, untuk stopwatch time study, cara kerjanya adalah kita mencatat dulu informasi terkait operasi kerjanya, membagi elemen kegiatan, mengamati dan mengukur mencatat elemen kegiatan tersebut, melakukan tes evaluasi, ada uji keseragaman dan kecukupan data, melihat rating performansi, perhitungan waktu normal, kemudian menetapkan waktu allowance ya, waktu kelonggaran, kemudian melakukan perhitungan waktu baku. Nah, ini prosedur pengukuran waktu baku. Jadi kita cek dulu waktu siklusnya ya, kemudian waktu siklus rata-rata, kemudian ada waktu normal. Nah, sebelum kita melakukan pengecekan waktu rata-rata harus diuji dulu kecukupan dan keserawangan datanya, sehingga nanti ada beberapa faktor menyesuaikan untuk mendapatkan waktu normal, kemudian ada kelonggaran sehingga mendapatkan waktu standar. Waktu siklus itu teman-teman, jadi kalau masih bingung, jadi waktu siklus itu ada timelinenya ya. Jadi waktu siklus adalah waktu ketika pas kita pertama kali merakit suatu barang sampai selesai, itu adalah waktu siklus. Nah, waktu normal ada beberapa hal yang menyesuaikan hal tersebut. Contohnya adalah keahlian operator yang baru dengan yang sudah misalnya 5 tahun kerja otomatis berbeda kan. Nah, itu nanti ada penyesuaian rating sehingga bisa didapatkan waktu normal, misalnya perakitan 1 buah mobil Tamiya misalnya dibutuhkan waktu 20 menit. Nah, itu adalah waktu normal. Tapi waktu siklus bisa jadi lebih panjang, biasanya lebih panjang daripada waktu normal ya. Kemudian waktu siklus bisa jadi panjang, bisa jadi pendek, tergantung keahlian operatornya ya. Makanya kita lakukan faktor penyesuaian sehingga waktu normalnya bisa sama antara operator satu dengan operator lain. Nah, untuk mendapatkan standar baku tentu ada yang namanya faktor pelonggaran. Faktor pelonggaran di sini adalah ketika misalnya ke toilet ataupun misalnya waktu merenggangkan badan. Nah, itu juga adalah faktor yang bisa kita gunakan untuk menentukan waktu baku. Nah, dalam waktu itu ya, setelah kita mendapatkan waktu standar ini, gunanya apa sih waktu standar? Jadi kalau misalnya kita dapat nih, setelah melakukan perhitungan waktu kelonggaran, ternyata misalnya didapatkan 20 menit untuk merakit 1 mobil Tamiya. Nah,
dari situ kita bisa menetapkan berapa sih sebenarnya target yang satu operator bisa lakukan. Misalnya kita punya 10 pekerja nih. Kita pengen target satu orang harus mengerjakan 10 rakitan dalam waktu berapa jam. Nah, itu bisa sebagai target seperti itu. Ataupun misalnya dalam 8 jam kerja bisa mengerjakan misalnya 30 mobil. Setelah selesai 30 misalnya itu bisa dapatkan bonus. Kalau misalnya dia bisa menyelesaikan 35, misalnya berarti nilainya bonus. Nah, itu sebagai ukuran penentuan bonus ataupun standar waktu untuk ataupun target dari operator ya. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan uji kecukupan data? Jadi nanti ini teman-teman juga pelajari di mata kuliah statistik ya. Jadi di sini sebelum kita yang di mana-mana yang namanya penelitian apapun terkait data itu ada yang namanya uji kecukupan data. Di sini kita harus memastikan kalau data yang kita butuhkan dalam suatu penelitian ataupun perhitungan itu sudah mencapai ataupun cukup secara objektif ya. Nah, nanti pengujian ini bisa dikategorikan ataupun menggunakan konsep statistik ya, terkait tingkat ketelitian dan keyakinan. Terkait juga berapa jumlah populasi ataupun jumlah orang yang kita mau teliti, misalnya seperti itu. Nah, rumus uji kecukupan data seperti ini ya. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian nanti tingkat keyakinan, ada yang 99%, ada 95%, ada 90%. Jadi ini ada simbolnya ya, nanti K ini akan masuk. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai level kepercayaan 99%, berarti nanti K-nya 3. Kalau misalnya 90%, berarti K-nya 1,65. Nah, dari mana sih dilihat ataupun ditentukan? Nah, itu sebenarnya tergantung dengan peneliti. Apakah kita pengen derajat kepercayaannya tinggi atau enggak? Karena semakin, maksudnya confident levelnya berarti 90% benar, 10%-nya berarti kemungkinan salah, seperti itu ya. Kalau confidence levelnya kita pakai 99%, berarti 99%, ada 1% kemungkinan dia bias ataupun salah, seperti itu. Jadi biasanya semakin tinggi confidence level, biasanya dibutuhkan data juga yang lebih banyak. Biasanya seperti itu ya. Ini contoh perhitungannya ya. Jadi setiap pengukuran kinerja ini adalah 15 kali menggunakan stopwatch. Kemudian ini pakainya tingkat kepercayaannya 90%, kemudian ketelitiannya 10%. Apakah cukup jumlah pengamatannya? Kemudian setelah dilakukan perhitungan, hasilnya adalah 14,53, di mana n-aksen ataupun rumus kecukupan data ini lebih kecil ya daripada N-nya kita ataupun jumlah pengamatannya kita, karena jumlah pengamatannya kita kan di sini ya 15, sedangkan data yang kita butuhkan ada 14,5 atau biasa dibulatkan ke atas jadi 15 juga. Jadi ini datanya kita sudah cukup. Tapi kalau misalnya pengamatan kita 15, tapi hasil dari pengujian kecukupan datanya misalnya 18, nah berarti kita harus melakukan pengambilan data kembali. Selain itu ada yang namanya uji keseragaman data. Jadi untuk memastikan bahwa data tersebut terkumpul ya,
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk memastikan data tersebut terkumpul ataupun berasal dari suatu sistem yang sama, jadi teman-teman harus melakukan uji keseragaman data. Jadi ada yang namanya batas kontrol atas dan batas kontrol bawah ya. Nanti ini juga akan teman-teman pelajari di statistik ya. Jadi rata-rata dari jadi rumusnya untuk batas kontrol atas adalah X ditambah dengan K terus sigma ya. Jadi berapa dari rata-rata data tersebut. Bisa teman-teman lihat ya. Standar deviasi maksudnya. Dari X tambah dengan K dikali dengan standar deviasinya berapa. Kemudian nanti setelah perhitungan, nah ini ada contohnya ya. Jadi suatu pengukuran elemen kerja yang tadi ya 15 kali dengan stopwatch dengan jika batas kontrolnya kurang lebih 3, tentukan apakah data tersebut seragam atau tidak. Jadi setelah perhitungan ya didapatkan kalau range BKA dan BKB-nya atau batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya, maka data tersebut dikatakan seragam ya. Jadi datanya itu berada di antara batas kontrol atas dan kontrol bawah. Jadi batas kontrolnya adalah 3, sedangkan batas kontrol atasnya adalah 11, batas kontrol bawahnya adalah 2,93. Jadi ini adalah data yang seragam. Nah, untuk contoh selanjutnya, ini ada, jadi ini ada contoh data dari 30 pengamatan terhadap suatu elemen kerja ya, diperoleh data berikut ya. Dari tingkat kepercayaannya 90%, kemudian ketelitiannya 5%, tentukan apakah data tersebut cukup jika batas kontrolnya kurang lebih 4, apakah data seragam. Nah, ini nanti bisa teman-teman coba ya di rumah kalau misalnya mau mencoba, silahkan rumusnya sama ya. Nah, kemudian untuk perhitungan waktu normal ya, jadi waktu normal itu sama dengan waktu pengamatan dikali dengan performance rating, atau rumusnya seperti ini, W normal sama dengan W pengamatan dikali P. P itu adalah performance dalam bentuk persen. Nah ini adalah waktu pengamatan, biasanya simbolnya WO, kemudian waktu normal biasanya lebih kecil daripada waktu pengamatan ya, untuk P lebih kecil dari 1, biasanya 100%. Kalau misalnya waktu normal sama dengan waktu pengamatan, berarti P-nya sama dengan 1. Kalau waktu normal lebih besar daripada waktu pengamatan, maka pakainya adalah P lebih besar daripada 100%. Nah, maksudnya apa sih PP itu ya? Jadi ini adalah faktor penyesuaian ya dari rating, apakah operator dalam melakukan pekerjaannya dia tidak selamanya dalam kondisi wajar ya. Jadi kalau misalnya sudah sore pasti sudah agak kelelahan, bisa lambat ataupun ada kesulitan ataupun bisa juga sangat cepat-cepat tapi malah kayak seolah-olah diburu waktu ya. Kerjanya juga biasanya tidak maksimal seperti itu. Nah, harus diketahui dalam menilai seberapa jauh ketidakwajaran tersebut. Jadi harus dinormalkan dulu ya dengan melakukan penyesuaian. Jadi ada tiga faktor penyesuaian. Yang pertama, tempo kerja yang wajar, berarti dia P-nya sama dengan 1. Kalau terlalu cepat, berarti P lebih besar daripada 1. Kalau terlalu lambat, berarti P lebih kecil daripada 1. Nah, metode penyesuaiannya ada 3 ya. Jadi bisa pakai the Westinghouse system, bisa pakai systematic rating, bisa pakai speed rating. Jadi kalau Westinghouse system dia ada 4 faktor: keterampilan, usaha, lingkungan, sama konsistensi. Kalau systematic rating dia akan mengevaluasi kecepatan operator dengan nilai gerakan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu ya. Kalau speed rating dia mengevaluasi, mempertimbangkan keterampilan kerja dari persatuan waktu saja.
Nah, selain rating, ada yang namanya juga allowance ya, ataupun waktu kelonggaran. Nah, oke, jadi waktu kelonggaran ini adalah di mana kita melihat apakah hal-hal yang menginterupsi kegiatan produksi yang sedang berlangsung. Ada 3 jenis allowance. Yang pertama personal allowance, di mana kita mengantisipasi tentang kebutuhan waktu yang bersifat personal, misalnya ke toilet ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang full day ya, seperti itu. Kalau fatigue allowance itu adalah memberikan kesempatan pekerja untuk melepaskan lelah, misalnya mungkin waktu istirahat, ataupun misalnya waktu istirahat tidak termasuk allowance ya. Jadi fatigue allowance itu ketika misalnya teman-teman selama bekerja kemudian melakukan peregangan dan lain-lain, itu termasuk allowance. Kemudian delay allowance. Nah, kalau delay allowance di sini antisipasi terhadap kondisi yang tidak terduga, contohnya misalnya mesinnya rusak ataupun misalnya bahan bakunya terlambat masuk, itu salah satu contoh delay allowance. Nah, perhitungan waktu baku, teman-teman bisa lihat rumusnya. Di sini adalah waktu siklus dikali dengan penyesuaian atau rating ya, dikali dengan 100% dibagi 100% dikurang keseluruhan waktunya. Kemudian, nah ini contohnya ya, jadi dalam satu pengamatan pengemasan barang kardus dilakukan 10 kali pengamatan ya, apabila ada kelonggarannya sudah ditentukan 15%, tentukan waktu standarnya. Jadi untuk waktu normalnya kurang lebih 0,52 menit per unit ya, setelah dihitung. Kemudian waktu bakunya berarti dapatnya 0,61 menit per unit, sehingga output baku ataupun standarnya adalah 1 unit per menit ya. Jadi bisa dikategorikan seperti itu. Nah, ada juga yang pengukuran tentang berdasarkan sampling kerja ya. Ini pengukuran langsungnya dengan sampling kerja, di mana kita melihat langsung apakah kondisinya sedang bekerja ataupun nganggur. Nah, ini biasanya pengamatannya hanya cepat ya, dan dilakukan secara acak. Kemudian untuk mengunjungi ataupun melihat tenaga kerja selama waktu prosesnya, sehingga nanti waktu random ini bisa dikonversi ke satuan waktu. Contohnya mungkin kunjungan dilakukan sebanyak 100 kali dengan waktu pengamatan 90 kali pengamatan tenaga kerja ya. Jadi ini bisa dilihat dalam kondisi sibuk adalah 0,9, tenaga kerja dalam kondisi nganggur adalah 0,1. Contohnya seperti itu. Nah, ini pengamatan untuk pengukuran dan pengamatan ya secara sampling. Jadi dari jam 7 sampai jam 4. Nah, kita bisa masuk nih, teman-teman bisa lihat waktunya waktu bebas ya. Jadi secara random teman-teman masuk di waktu mana saja untuk melakukan pengamatan, apakah mesinnya sedang jalan ataupun istirahat. Nah, di sini juga bisa dilakukan dengan proses tali ya, ataupun istilahnya istilah bahasa Indonesianya diukur secara satu-satu ya. Jadi kalau misalnya pengamatan pertama dia hadir, dicoret 1 dalam lembar kerjanya, kalau kemudian pengamatan kedua dia mesinnya jalan juga, dicoret lagi, seperti itu kurang lebih cara pengambilan datanya. Kemudian ada juga yang pakai random angka, jadi biasanya digunakan di Excel ya. Ada, kalau teman-teman buka Excel biasanya ada random between ataupun random number, jadi dilakukan secara acak sehingga kita bisa melakukan pengamatan berdasarkan waktu tersebut. Misalnya waktu acaknya kedapatan digit 39, berarti misalnya mungkin 739, misalnya seperti itu. Ini jadi cara pengambilan datanya saja seperti itu.
Nah, untuk pengujian data kurang lebih sama kayak yang pertama, ada kecukupan dan keseragaman data, cuman di sini agak berbeda dari segi rumus ya. Di sini kita pakai P ataupun presentasi sibuk atau produktif ya. Sehingga nanti contohnya seperti ini. Jadi pengamatan sampling kerja dilakukan untuk 10 hari kerja dengan waktu pengamatan hari kerja sebanyak 6 jam, di mana untuk ukuran sampelnya adalah 50 setiap hari. Kemudian tingkat keyakinannya 99%, derajat telitiannya 5%. Tentukan kecukupan dan keseragaman data. Nah, di sini kemudian dihitung ya berdasarkan waktu idle-nya berapa. Ini kan sudah dilihat semua kan, kondisi idle berapa, kondisi kerja berapa, ya persentase idle berapa, persentase kerja berapa. Itu sudah ada dalam soal. Jadi sisa dimasukkan saja ke dalam rumus ya. Sehingga untuk ini N-nya 481,63. Jadi sebenarnya ini 10 hari, sampelnya adalah 500 per hari ya. Jadi kalau 10 hari berarti per sampelnya adalah 500. Sedangkan di sini sampel yang dibutuhkan adalah 481, berarti sudah mencukupi. Kemudian untuk BKA dan BKB-nya dia berada di 0, batas atas nih, karena semua nilai persentase kerja masuk dalam range BKA BKB, jadi nilai persentase kerjanya adalah 1 dikurang persentase nganggurnya ya. Sini persentase kerja adalah 1 dikurang persentase nganggur, sehingga didapatkan adalah 0,882. Nah, 0,882 ini berada di range antara 0, yang bawahnya adalah 0,7. Jadi gini ya, range bawah itu nanti dia model grafiknya nanti seperti ini. Jadi ini batas bawah 0,7 ya. Kemudian ini adalah batas atas. Ini adalah 1,9 ya. Oke. 1,019. Nah, punyanya kita adalah 0,88, berarti dia ada di sekitar range 0,8. Jadi dia berada di range. Kalau misalnya dia melewati batas ya, ataupun misalnya berada di atas ini, jadi nilainya mungkin 1,2 misalnya, itu berarti datanya tidak seragam, berarti ada kesalahan ketika pengambilan datanya. Oke, setelah itu kita lakukan pengukuran waktu baku, sehingga nah dengan rumus seperti ini ya, jadi total waktu baku. Jadi ini sebenarnya biasanya saya suruh kerja di papan sih. Jadi tidak apa-apa, teman-teman bisa coba sendiri ya, memasukkan nilai. Kalau misalnya nanti ada yang kurang dimengerti ya, bisa nanti tanyakan via grup ataupun via classroom. Oke. Nah ini untuk contoh lebih sederhana juga adalah perhitungan untuk waktu sampel ya. Jadi waktu normal, waktu baku dan waktu standar. Jadi seorang pekerja dari kantor pos bekerja selama 8 jam per hari. Kemudian untuk melakukan penyabdaran surat-surat ya, dari pengamatan dilakukan ternyata 85% pekerja tersebut dalam kondisi bekerja, sehingga 15% dalam kondisi menganggur. Apabila jumlah surat yang disortir adalah 2.345 surat, maka kalau dengan asumsi rating faktornya adalah 115% dan kelonggaran 20%, berapa waktu normal, waktu baku, dan standarnya. Ini bisa dihitung berdasarkan rumus yang sebelumnya ya. Jadi untuk waktu normalnya kita dapatkan 0,2 menit per surat, untuk waktu baku ternyata 0,25 menit per surat, waktu standarnya berarti 4 surat per menit ya, 1/25. Oke. Jadi 4 surat per menit. Jadi pekerja mampu mengerjakan penyortiran surat sebanyak 4 surat per menit. Oke. Nah, untuk fase implementasi work study-nya sendiri,
Yang pertama kita melihat analisa sistemnya dulu, kemudian menetapkan materi kerjanya, terkait juga melihat aspek kendala ataupun hambatan serta kriteria keberhasilannya apa saja. Kemudian menetapkan tata cara kerja yang bagus ya, dari segi alat-alat juga dilihat. Kemudian cek juga kriteria keberhasilan terkait produktivitas dan keroyalan ataupun kepuasan karyawan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja terkait waktu, dampak, dan lain-lainnya. Dengan menggunakan metode yang sesuai, apakah kita harus menggunakan metode kerja langsung ataupun kerja tidak langsung. Sehingga nanti didapatkan pengukuran kerja atau work design kerja yang paling yang lebih optimal dari sebelumnya. Oke, mungkin sekian saja materi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan.